Di depan gua iblis, sesosok cahaya menggantung, dua sosok hendak bergegas masuk ke dalamnya, tapi mereka juga tertarik oleh suara derap langkah dari belakang. Melihat ke atas, kedua angka itu sangat cepat. Ketika mereka hampir sampai di depan gua ajaib, mereka melihat kedua orang yang berdiri di samping dengan mata dingin. Di dalam gua ini, ada sosok dari Orde Kuno Dewa dan Iblis. Saya tidak tahu bagaimana dua orang lainnya menggelengkan kepala. Begitu dia selesai berbicara, salah satu sosok itu menunjuk ke udara, dan kedua pria itu terguncang. Dan darah muncrat, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Kemudian dia melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, mengunci kepalanya dan melakukan teknik penyusutan cincin. Orang lain segera menunjukkan ekspresi ngeri di matanya, mengeluarkan seteguk besar darah, melepaskan kekuatan terkuatnya, dan melarikan diri dengan putus asa. Namun yang tidak ia sadari adalah ada seekor ular berbisa sepanjang setengah lengan dan setebal ibu jari melingkari tubuhnya. Ketika ia melarikan diri dari jarak 100 kaki, ular berbisa itu menggigit lehernya dengan keras, dan segera melepaskannya. Keluar jeritan melengking, dan racunnya menyebar dengan cepat. Nanah berdarah yang tak terhitung jumlahnya dengan air hijau keluar dari tubuhnya. Pemandangan ini terlihat sangat menakutkan. Saya ingat keduanya bukanlah putra kedua dari keluarga yang di antara superstar Hang Wang. Konon kekuatan mereka telah mencapai alam keabadian, namun mereka tidak mampu melawan kedua orang tersebut. Saya tidak tahu apakah Anda telah memperhatikan bahwa banyak orang kuat telah muncul di reruntuhan kuno, makhluk abadi dan iblis akhir-akhir ini, dan dari sudut pandang metode mereka, mereka sangat asing dan tidak menyerupai warisan keluarga. Sejauh yang saya tahu, banyak pengetahuan abnormal telah dipublikasikan baru-baru ini, dan sejumlah besar orang berkuasa telah muncul, kemungkinan besar dari dunia lain. Mata penyusup Jin Dongming tertuju pada dua sosok di sisi jauh, dia bisa merasakan momentum kuat mereka, dan bahkan kekuatannya sulit untuk bersaing dengan mereka. Maksud saudara Jin adalah kedua orang ini mungkin bukan orang kuat di dunia jamur segar. Dan Tan Feng Xiang, seorang penyusup dari dunia lain, bertanya dengan heran. Jika tidak, tanyakan pada Jin Dongming dan berkata dengan marah. Mendengar omong kosong Tan Feng Xiang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Mungkinkah mengatur seseorang yang bukan musuh, tapi kebetulan bernama Chou, dan penyusup dari luar selalu relatif diam? Wan An berkata dengan tegas. Saya juga, menurut saya ini harus segera dikonfirmasi. Sekelompok orang yang masuk kemudian pastinya adalah musuh. Orang Ruobi belum tentu terpisah. Jika dia benar-benar berasal dari posisi musuh, dia pasti lebih tinggi dari musuh tersebut. Pasti akan memilih pendamping. Jin Dongming mengangguk dan berkata, pada saat ini, dua sosok di depan gua setan cahaya dingin mengejutkan semua orang. Di depan gua iblis Hang Wang sangatlah asing dengan dunia jamur segar. Tetapi jika Xiao Yan melihatnya, dia akan mengenali bahwa kedua orang ini adalah Tian Xun dan Ning Yi, yang berasal dari sensi seperti dia. Mereka datang dari keinginan untuk mencari peluang untuk menciptakan terobosan menuju keabadian Tuhan. Mereka adalah dewa abadi sejak awal, jadi mereka mengetahui dengan jelas peluang apa yang diperlukan untuk kembali ke dewa abadi, sehingga tujuan mereka jelas. Jelas sekali, mereka mengetahui tentang gerbang kuno setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, jadi tujuan mereka sangat jelas. Hanya Ordo Kuno Buddha, Dewa, dan Iblis yang memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kuno. Orang ini benar-benar tidak tahu bahwa Tian Xun menggelengkan kepalanya dan pencarian jiwanya barusan tidak menemukan apapun. Sepertinya saya hanya bisa masuk sekali. Dalam ingatan, lubang ini berbahaya, jadi kita tetap harus berhati-hati. Mata Tian Xun serius dan Ning Yao mengangguk. Ia memiliki paras yang menawan, tidak berpenampilan seperti laki-laki, juga tidak terlihat seperti perempuan, ada rasa keintiman dalam gerak-geriknya. Setelah keduanya selesai berkomunikasi,
mereka pindah dan melangkah ke Gua Setan Cahaya Dingin. Medan di sini tidak serumit yang dibayangkan, dan beberapa jalur mengarah ke satu jalur yang menyatu. Xiao Yan tidak masuk dengan cepat setelah masuk, tetapi juga mengamati daerah sekitarnya. Karena dari informasi yang kami terima sekarang, nampaknya kemungkinan pewarisan di gua ini sangat kecil, malah sebaliknya sangat berbahaya. Sampai Xiao Yan mendengar gerakan datang dari dalam gua, dia bersembunyi ke samping dan melihat sekelompok sekitar 7 atau 8 orang, mengenakan jubah yang sama, bergegas menuju kedalaman Dongzong. Mungkinkah 7 atau 8 orang ini berasal dari musuh salah satu dari 3 keluarga besar yang mereka sebutkan? Xiao Yan sedikit ragu. Kalau dipikir-pikir, ini adalah musuh yang disebutkan oleh ketiga orang tersebut. Aku penasaran apakah Chou Oval termasuk dalam musuh ini. Klon iblis abadi terluka parah. Jika bukan karena api abadi yang mencium genangan darah, klon ini pasti sudah lama runtuh. Pembentukan kembali tubuh fisik tidak dapat dihindari, tetapi itu tidak perlu. Namun, jika Chou Tuyuan benar-benar iblis abadi dan salah satu musuh dari 3 keluarga besar di dunia kuno, identitas ini mungkin sangat berguna. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi kontemplasi, dan kemudian cahaya terang keluar dari matanya. Membentuk kembali tubuh akan mengubah garis keturunan. Jika Anda kembali ke keluarga musuh Anda sebagai leluhur, selama Anda mendapat perhatian keluarga, Anda pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkannya. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan sudah memikirkan rencana. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengikuti 7 atau 8 orang dari keluarga musuh ke dalamnya, tiba-tiba terdengar 2 suara angin kencang dan aura kuat di belakangnya. Xiao Yan sekali lagi menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyembunyikan auranya. Di dalam gua yang gelap, Xiao Yan memandangi 2 sosok yang bergegas masuk. Saat sosok itu mendekat, mata Xiao Yan sedikit menyipit, tiba-tiba, dalam kegelapan, mata Xiao Yan seterang obor. Bahkan Xiao Yan tidak menyangka akan bertemu 2 Raja Roh dalam waktu singkat setelah memasuki dunia jamur segar. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun dia sendiri telah mencapai abadi kaisar dan klon dewa asli bintang 7, dia harus tahu bahwa begitu dia mengambil tindakan, Xiao Yan akan menghadapi 2 kaisar abadi dari bagian ke-9. Dan saya tidak tahu seberapa jauh mereka dari keabadian Tuhan. Tapi Xiao Yan tahu bahwa peluangnya untuk menang jika dia mengambil tindakan sekarang kurang dari 50%. Meskipun Xiao Yan tidak memahami keabadian para dewa, dari penampilan Tianxun dan Ning Yao, mereka tidak segan-segan meninggalkan sensi untuk mencari peluang menerobos keabadian para dewa, yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menerobos. Jika ingin melawan mereka, Anda harus menyiapkan pil detoksifikasi yang cukup dan klon dewa asli harus menembus hingga 8 bintang, dan kekuatan dewa asli juga harus lebih ditingkatkan. Ditambah lagi hati biru mereka merupakan masalah yang sangat rumit. Kuncinya adalah melihat apakah akan ada pertemuan Chaos God Realm lagi untuk menemukan cara memecahkan hati biru mereka. Xiao Yan menjadi tenang setelah berpikir dalam pikirannya. Sekarang dia sama sekali tidak perlu mengambil risiko, tetapi kedatangan mereka akan membuat Xiao Yan semakin sulit menghadapinya. Setelah menunggu mereka memasukkan setengah kolom dupa, Xiao Yan bergerak menuju gua tanpa tergesa-gesa. Setelah sekitar 100 kaki, semuanya tiba-tiba menjadi cerah, ada langit dan bumi, seolah-olah kita memasuki pegunungan. Ilusi yang begitu kuat begitu sunyi sehingga tidak ada jejak sama sekali, dan memang mudah bagi orang untuk mempercayai kebenarannya.